Banyak orang ingin berubah, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Masalahnya bukan pada kemampuan, tapi pada cara memahami diri sendiri. Rasa malas bukan musuh, ia tanda bahwa sistem hidupmu perlu dibenahi. Pertama, rasa malas bukan kegagalan. Ia muncul saat tubuh dan pikiran kehilangan arah. Terus, memaki diri sendiri hanya membuat kondisi makin buruk. Saat kamu sadar ada yang salah dan ingin memperbaikinya, itu sudah kemajuan nyata. Kedua, tanpa tujuan yang jelas, semangat tidak akan bertahan. Orang mudah lelah bukan karena kurang kuat, tetapi karena tidak tahu untuk apa ia bergerak. Ketika alasanmu jelas, dorongan akan muncul, bahkan di hari paling berat. Ketiga, disiplin tidak lahir dari paksaan. Ia lahir dari keputusan untuk menghargai diri sendiri. Kamu bergerak bukan karena harus, tapi karena hidupmu pantas ditingkatkan. Disiplin adalah bentuk tanggung jawab pada masa depanmu. Keempat, jangan tunggu langkah besar. Kemajuan kecil yang dilakukan hari ini jauh lebih berguna daripada rencana sempurna yang tidak pernah dimulai. 5 menit bergerak lebih berharga daripada berjam-jam berpikir tanpa tindakan. Kelima, lingkungan menentukan energi. Lingkungan yang berantakan, rutinitas yang kacau, dan pergaulan yang stagnan akan menarikmu ke bawah. Rapikan ruangmu, atur ulang harimu, dan dekatkan diri dengan orang yang ingin berkembang. Keenam, suara negatif di kepala bukan kebenaran. Ia hanya kebiasaan lama. Pikiran yang berkata kamu tidak mampu, tidak pantas memimpin hidupmu. Kamu berhak menghentikannya dan memilih arah baru. Ketujuh, semangat tidak datang duluan. Tindakanlah yang memunculkannya. Jangan menunggu mood membaik. Bergeraklah sekarang dan dorongan akan menyusul. Ingat ini, kamu bukan malas. Kamu sedang berbenah. Jika selama ini langkahmu lambat, itu tidak apa-apa. Yang penting, hari ini kamu mulai bergerak lebih sadar. Masa depanmu tidak berubah karena niat, tapi karena tindakan yang kamu mulai sekarang. Saat terjadi pertengkaran dengan pasangan, berhentilah sejenak dan ingat satu hal penting. Pasanganmu bukan lawanmu. Tujuan hubungan bukan untuk saling mengalahkan, bukan untuk mencari siapa yang paling benar, dan bukan untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Hubungan dibangun untuk saling memahami dan saling menjaga. Masalah utama dalam pertengkaran bukan perbedaan pendapat. Masalah sebenarnya muncul ketika ego mengambil alih. Ego ingin didengar lebih dulu. Ego ingin dimengerti tanpa mau mengerti. Ego ingin menang meski hubungan harus terluka. Kalian adalah dua orang yang memilih untuk berjalan bersama. Dua orang dengan latar belakang berbeda, cara berpikir berbeda, dan cara mengekspresikan emosi yang juga tidak sama. Perbedaan itu wajar. Yang berbahaya adalah ketika perbedaan berubah menjadi saling menyalahkan. Saat emosi naik, kata-kata mudah terucap tanpa dipikirkan. Nada bicara meninggi. Kalimat sederhana berubah menjadi menyakitkan. Bukan karena ingin melukai, tetapi karena ego sedang memegang kendali. Menurunkan ego bukan tanda kalah. Mengalah bukan berarti harga diri jatuh. Justru itu tanda kedewasaan. Butuh keberanian untuk mengakui kesalahan. Butuh kedewasaan untuk memilih tenang saat bisa meledak. Butuh cinta yang kuat untuk berkata, "Aku mau memperbaiki, bukan memperpanjang masalah." Hubungan yang sehat bukan hubungan tanpa konflik. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang tahu cara menyelesaikan konflik, bukan dengan saling menyerang, tetapi dengan saling mendengar. Bukan dengan saling membuktikan, tetapi dengan saling memahami. Saat bertengkar, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku ingin menang, atau aku ingin hubungan ini tetap baik? Jika tujuanmu adalah menjaga hubungan, maka pilihlah kata yang lebih tenang. Pilihlah sikap yang lebih dewasa. Pilihlah untuk mendengar, bukan hanya berbicara. Karena pemenang dalam sebuah hubungan bukan orang yang berhasil mematahkan argumen pasangannya, melainkan orang yang mampu menurunkan egonya demi masa depan bersama yang lebih baik.
Orang kalau otaknya sudah pintar, kadang bukan dipakai untuk hal baik. Ada yang pintar ngibul, memutar balik fakta seolah paling benar. Ada yang pintar ngarang cerita sampai orang lain ikut percaya. Kepandaiannya bukan untuk membangun, tapi untuk menjatuhkan. Mereka licin, penuh topeng, dan selalu punya alasan. Pada akhirnya, kepintaran tanpa hati cuma melahirkan kebohongan. Jangan pilih-pilih soal pekerjaan. Ingat, kita bukan anak orang yang serba ada. Kita adalah anak laki-laki yang dididik keras dari kecil. Tidak takut dengan apapun. Pantang menyerah sebelum ditimbun tanah. Lebih baik gagal 1000 kali daripada gengsi tanpa aksi. Selagi itu menghasilkan uang, sikat saja. Karena gengsi tidak akan membuatmu kenyang.